Di bagian timur benua tengah, di kota besar dekat alam kekacauan, Lu Ming mendengar berita itu dan senyuman muncul di wajahnya. Benua tengah akan mengalami kekacauan. Sekte pedang Tianwu pasti akan menjadi gila jika kaisar pedang terbunuh. Dikatakan bahwa ada 2 kaisar di seluruh sekolah pedang Tianwu. Sekarang salah satu dari mereka telah dibunuh oleh keluarga kerajaan, mereka pasti akan membalas dendam. Selain itu, tanda Raja Surgawi adalah harta karun yang membuat iri semua penguasa manusia. Penguasa mana yang tidak tergoda? Sekarang setelah diperoleh oleh keluarga kerajaan, akankah kaisar lain melepaskannya? Itu tidak mungkin. Pertempuran antar kaisar baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi pasti akan lebih intens, dan pertarungan memperebutkan token Raja Surgawi akan semakin intens. Keluarga kerajaan dan keluarga Xie mungkin tidak dapat menyimpan token Raja Surgawi. Tentu saja, ini lebih bermanfaat bagi Lu Ming. Keluarga kerajaan tidak lagi punya waktu untuk merawatnya. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Manifestasi paling langsung dari hal ini adalah proyeksi instrumen rahasia surga telah menghilang. Jelas sekali bahwa keluarga kekaisaran telah menghentikan pengoperasian instrumen rahasia surga dan ingin melakukan lebih banyak upaya untuk melindungi token Raja Surgawi. Berjuang, bertarunglah sepuasnya. Lu Ming tersenyum, naik ke udara, dan terbang menuju alam kacau. Segera, Lu Ming terbang ke wilayah alam kekacauan. Sudah hampir 2 tahun sejak Lu Ming datang ke alam kekacauan lagi. Namun, kultivasi Lu Ming tidak lagi sama seperti sebelumnya. Berbagai area terlarang dan keberadaan kuat di alam kekacauan tidak lagi menjadi ancaman baginya. Lu Ming tidak melambat sama sekali dan terbang melewatinya dengan kecepatan tinggi. Di bawah, makhluk kuat merasakan aura menakutkan di tubuh Lu Ming dan segera mundur. Ia tidak berani melakukan gerakan apapun karena takut menimbulkan bencana. Mengikuti bimbingan Xie Luan, Lu Ming terbang sejauh puluhan juta mil sebelum dia sampai di pegunungan gelap. Pada pandangan pertama, pegunungan itu berwarna hitam dan dipenuhi ki iblis. Bahkan ada makhluk iblis berkeliaran di bawah. Lu Ming menurunkan ketinggiannya dan terbang ke depan. Mengaum, mengaum, beberapa binatang iblis dengan ki iblis yang kental melolong dan menerkam Lu Ming dengan kilatan mengancam di mata mereka. Lu Ming maju selangkah dan beberapa binatang iblis hancur berkeping-keping. Tubuh Lu Ming memancarkan aura yang menakutkan. Meskipun binatang iblis itu memiliki kecerdasan yang rendah, mereka masih bisa merasakan ketakutan dan mundur. Lu Ming masuk jauh-jauh dan akhirnya sampai di sebuah lubang. Lubang ini radiusnya 100 mil dan sangat dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Demonic Ki terus-menerus merembes keluar dari lubang, sangat padat. Ini adalah tempat yang Xie Luan sebutkan. Dengan kilatan ki iblis, Xie Luan muncul. Melihat lubang itu, dia bergumam, sudah 30.000 tahun. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka. Ayo pergi. Karena itu, dia segera melompat ke dalam lubang dan Lu Ming mengikutinya. Lubang itu sangat dalam, dan mereka baru mencapai dasar setelah turun sekitar 1000 mil. Di bagian bawah, ada batu ajaib hitam dengan ukiran rune rumit di atasnya. Tangan Xie Luan bergerak, dan rune memasuki batu iblis. Batu iblis itu mulai bersinar, dan akhirnya retak terbuka, memperlihatkan pusaran gelap. Gerbang luar angkasa. Sekilas Lu Ming tahu bahwa ini adalah gerbang luar angkasa. Ayo pergi. Xie Luan adalah orang pertama yang masuk ke gerbang spasial, diikuti oleh Lu Ming. Ada kilatan cahaya di angkasa. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan bahwa mereka telah muncul di puncak gunung. Melihat ke atas, ada gunung-gunung luas di sekelilingnya, dan ki iblis hitam memenuhi ruangan. Ini adalah sebuah pesawat. Cadangan yang disebutkan Xie Luan sebenarnya adalah sebuah pesawat. Terlebih lagi, pesawat ini sangat mirip dengan wilayah iblis jurang maut. Ki iblis melonjak, dan langit dan bumi dipenuhi dengan ki iblis, tetapi ki spiritual langit dan bumi dan ki asli sangat tipis. Sosok Xian Yanxing muncul dengan kilatan cahaya di antara kedua alisnya. Xian Yanxing melihat pemandangan di depannya dan sedikit terkejut. Saat itu, saya takut saya akan tertekan atau terluka parah jika gagal, jadi saya menemukan dimensi ini dan meninggalkan beberapa bawahan untuk menjaga tempat ini dan tempat bagi saya untuk pulih. Sudah 30.000 tahun. Aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Xie Luan menjelaskan, siapa di sana? Kamu berani menerobos ke dalam jurang iblisku yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, teriakan nyaring terdengar. Di kejauhan, puluhan sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Demonic Ki menyelimuti tubuh mereka, mereka sebenarnya adalah seniman bela diri alam embrio roh. Dalam sekejap mata, lusinan pria berbaju hitam kekar muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya. Semuanya menatap mereka dengan mata dingin. Namun, saat pandangan mereka tertuju pada Xie Lun, ekspresi mereka berubah drastis. Ketidakpercayaan muncul di wajah mereka, dan mereka semua berteriak, nenek moyang iblis. Itu adalah iblis leluhur. Bagaimana mungkin, nenek moyang iblis masih hidup? Salah satu dari mereka bahkan melambaikan tangannya hingga muncul patung. Patung ini tampak persis seperti Xie Luan,
dan dipenuhi dengan ki iblis, serta aura mendominasi yang sepertinya mampu mendominasi dunia. Itu benar-benar nenek moyang iblis. Mereka berteriak tidak percaya. Di mana komandanmu? Panggil dia, perintah Xie Luan. Lusinan pria lapis baja saling memandang dengan mata tidak percaya. Nenek moyang iblis yang mereka bicarakan adalah Xie Luan. Jelas sekali, mereka tidak percaya bahwa Xie Luan masih hidup setelah 30.000 tahun. Mohon tunggu sebentar, kami akan pergi dan melaporkannya sekarang. Salah satu pria dengan budidaya tertinggi berkata, lalu berbalik dan pergi. Yang lainnya segera mengikuti, berubah menjadi puluhan lampu iblis hitam dan menghilang. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada pergerakan sama sekali. Tidak ada yang datang. Ayo pergi dan lihat, Xie Luan berkata sambil mengerutkan kening. Lu Ming dan Xian Yanxing mengangguk dan mereka bertiga terbang ke depan. Setelah terbang melintasi pegunungan, sebuah kota yang sangat besar muncul di depan mereka. Saat ini, keempat sisi kota raksasa itu dipenuhi oleh para ahli. Prajurit lapis baja menjaga kota raksasa itu seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Di antara mereka, ada lebih dari 10 yang auranya sangat menakutkan. Tertinggi, 10 orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi. Lu Ming diam-diam terkejut. Tampaknya tempat yang ditinggalkan Xie Luan tidak bisa dianggap remeh. Sebenarnya ada begitu banyak orang berkuasa. Tentu saja, para ahli ini bukanlah orang-orang dari 30.000 tahun yang lalu. Mereka pastinya adalah keturunan dari orang-orang itu. Begitu Lu Ming dan yang lainnya tiba, semua mata di kota raksasa itu tertuju pada Xie Luan, menyebabkan keributan. Nenek moyang iblis. Dia persis sama dengan nenek moyang iblis legendaris. Mungkinkah itu benar-benar kembalinya nenek moyang Deviant? Sulit dipercaya, satu demi satu suara terdengar, dan mereka semua terkejut. Para seniman bela diri agung sangat terkejut. Aura mereka semakin kuat, dan mereka menatap Xie Luan. Di mana komandanmu? Siapa dia? Suruh dia keluar dan menemuiku. Alis Xie Luan semakin berkerut, dan suaranya yang dingin dan memerintah terdengar. Tidak ada yang menjawab, bahkan para seniman bela diri tertinggi pun tidak. Mata mereka berkedip-kedip, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Saya Xie Luan, prajurit Dewa Surga yang kacau. Mengapa kamu tidak memberikan penghormatan? Teriakan keras Xie Luan menyebabkan banyak pria lapis baja gemetar. Betapa beraninya. Anda benar-benar berani meniru prajurit Dewa Langit yang kacau. Anda layak dibunuh. Pada saat ini, teriakan keras datang dari dalam kota. Suara itu mengguncang dunia dan ki iblis melonjak ke langit, menekan lingkungan sekitar. Seorang kaisar, ini adalah tekanan dari seorang kaisar. Sebenarnya ada seorang kaisar yang bersembunyi di sini. Sosok tinggi, kekar, dan tampan keluar dari ki iblis dan muncul di depan Lu Ming dan yang lainnya. Matanya tertuju pada Xie Luan, sedikit terkejut, tetapi lebih dari itu, membunuh. Lu Ming diam-diam terkejut. Sebenarnya ada kaisar iblis yang menunggu di sini. Dia belum pernah mendengarnya di dunia luar. Kaisar iblis dan begitu banyak makhluk tertinggi sudah cukup untuk membangun kekuatan dominan di dunia luar dan bersaing dengan para pahlawan dunia. Hahaha, aku tidak menyangka generasi muda jurang iblis begitu baik. Sebenarnya ada seorang kaisar, namun, bakatnya tidak buruk, dan ambisinya tidak kecil. Xie Luan tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya sepertinya mengisyaratkan sesuatu. Jelas sekali bahwa Xie Luan mengacu pada ambisi besar pihak lain, dan bahwa mereka ingin memungkiri Xie Luan dan mendominasi dunia. Hah, pihak lain mengenakan baju perang hitam dan memiliki ki iblis yang mengerikan. Dia mendengus dingin dan berkata, saya tidak tahu siapa Anda. Namun, dia begitu berani sehingga hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang kaisar, namun dia masih berani menyamar sebagai kaisar langit yang kacau balau. Itu sungguh menggelikan. Memang benar, budidaya Xie Luan belum sepenuhnya pulih ke alam kaisar. Dia masih sedikit jauhnya, jadi auranya sepertinya belum ada di sana. Ini juga alasan mengapa dia begitu berani. Kalian, naiklah dan uji kemampuan seperti apa yang dia miliki sehingga dia berani meniru prajurit surgawi surga yang kacau. Kaisar Iblis Zanjia memandangi 10 seniman bela diri tertinggi. Ekspresi selusin seniman bela diri tertinggi berubah drastis. Untuk sesaat, tidak ada yang berani melangkah maju, dan mereka ragu-ragu. Mereka semua pernah melihat patung atau potret Xie Lun, yang semuanya diukir dengan prasasti. Kehadiran dan aura ilahi Xie Lun telah terukir di dalamnya, membuatnya hampir identik dengan orang di depannya. Beraninya mereka bergerak, sungguh banyak sampah. Kaisar Iblis Zanjia berteriak dengan dingin ketika dia melihat seniman bela diri tertinggi tidak berani untuk maju. Jangan kirim mereka ke kematian. Anda sangat ambisius, tetapi Anda tidak mengetahui kekuatan tempur Anda. Biarkan aku menguji kekuatan tempurmu. Xie Luan melangkah maju, ki yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Ki iblis yang tak ada habisnya berkumpul di atas kepala Xie Luan, seperti awan iblis. Huff,
Kamu bahkan belum menjadi kaisar, dan kamu ingin melawanku. Kamu sedang mencari kematian, wilayah iblis. Kaisar Iblis Zanjia berteriak. Sebuah domain gelap yang terlihat dengan mata telanjang muncul di sekelilingnya. Dengan dia sebagai pusatnya, itu menyebar ke arah Sielun. Itu mirip dengan medan kekuatan iblis langit Xianyanxing, tapi jauh lebih kuat. Bas, domain hitam juga menyebar dari tubuh Sielun. Itu juga sebuah domain, dan menyebar keluar dengan dia sebagai pusatnya. Domain keduanya seperti dua gelembung udara. Ketika mereka bertemu di udara, ledakan yang memekakkan telinga terjadi. Ini adalah konfrontasi antara dua domain. Jika ahli Dewa Roh biasa mendekat, mereka akan hancur menjadi bubuk. Membunuh. Langit Iblis 10 serangan. Kaisar Iblis Zanjia berteriak dan melangkah maju, melancarkan serangan yang kuat. Dia mengepalkan tinjunya dan mengubah telapak tangannya dari waktu ke waktu, menyerang Sieluan dengan wilayah iblisnya. Merusak. Serangan Sieluan sangat langsung. Semua otot di tubuhnya menonjol seperti senjata iblis saat dia melayangkan pukulan. Dengan satu pukulan, domain lawannya bergetar hebat dan hampir ditembus. Kemudian, tinjunya bertabrakan dengan telapak tangan lawannya. Langit meledak seperti guntur, dan kedua sosok itu gemetar dan mundur. Fisik yang abadi, itu adalah fisik yang abadi. Itu benar-benar nenek moyang iblis. Beberapa seniman bela diri agung berteriak kaget. Di benua hutan belantara ilahi, ada banyak orang yang mengembangkan jalur iblis. Ada juga lebih dari satu atau dua orang yang menjadi kaisar sebagai iblis. Namun, dalam jutaan tahun terakhir, hanya ada satu orang yang telah mengembangkan tubuh iblis abadi, dan orang itu adalah Sieluan. Penguasa iblis lainnya telah menerobos ke tingkat kedaulatan dan mengembangkan tubuh spiritual mereka, tetapi mereka tidak sekuat tubuh iblis yang abadi. Ada juga tubuh roh yang kuat dan lemah. Tubuh iblis abadi adalah salah satu jenis tubuh roh yang lebih kuat. Bahkan jika Sieluan masih tinggal selangkah lagi untuk pulih ke alam kaisar, dia masih bisa melawan kaisar biasa dengan tubuh iblis abadi dan pengalaman bertarungnya. Beberapa orang memiliki keraguan sebelumnya, tetapi setelah tubuh iblis abadi terungkap, tidak ada lagi yang ragu. Seni kekacauan iblis surgawi, ciptakan kekacauan di dunia. Namun, niat membunuh kaisar iblis Zanjia bahkan lebih kuat lagi. Dia melakukan teknik iblis yang tak tertandingi. Ki iblis yang tak ada habisnya berkumpul dan aura mengerikan memenuhi dunia, seolah-olah itu akan menjungkir balikkan dunia. Namun, mata Sieluan tenang, dan bahkan ada sedikit cibiran di dalamnya. Tubuhnya langsung masuk ke dalam ki iblis yang tak ada habisnya. Kamu sedang mencari kematian. Wajah Kaisar Iblis Zanjia berubah menjadi ganas. Dia hendak menyerang Sieluan, tapi tiba-tiba, wajahnya berubah. Ki iblis yang tak ada habisnya mulai bergetar hebat. Tubuhnya juga bergetar hebat. Kemudian, dia mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Bas! Sieluan bergegas keluar dan menyerang Kaisar Iblis Zanjia dengan telapak tangannya yang menutupi langit. Bang! Armor dari armor tempur Kaisar Iblis ditembus, dan suara patah tulang terdengar. Tapi Sieluan tidak berhenti. Dia melayangkan pukulan lagi. Pukulan ini telah mematahkan separuh tubuhnya. Teknik iblis surgawi yang kacau diciptakan olehku. Ketika saya meneruskannya ke jurang iblis, saya meninggalkan cacat sejak lama. Saya takut jurang iblis atau keturunannya akan memberontak suatu hari nanti. Suara Sieluan sangat dingin. Ketika Kaisar Iblis Zanjia menggunakan seni kacau iblis surgawi, Sieluan telah mengetahui kelemahannya dan melukainya dengan parah. Sieluan sudah menyiapkan rencana cadangan. Sieluan mencengkeram leher Kaisar Iblis Zanjia dengan cakarnya. Dia berkata dengan niat membunuh yang dingin, pengkhianat harus dibunuh. Tidak, tolong ampuni aku, nenek moyang iblis. Tolong lepaskan aku. Itu semua salah paham. Saya pikir seseorang meniru Anda, jadi saya ingin menguji Anda. Kaisar Iblis Zanjia berjuang sekuat tenaga dan memohon belas kasihan. Setengah dari tubuhnya telah hancur, tetapi sebagai seorang kaisar, dia telah mengembangkan tubuh roh dan memiliki kekuatan hidup yang menakutkan. Bahkan jika separuh tubuhnya telah hancur, dia dapat pulih dengan cepat. Bagi seorang kaisar, menumbuhkan kembali anggota tubuh yang patah adalah tugas yang sederhana. Oh! Apakah begitu? Mata Sieluan masih dingin, dan ada senyum tipis di wajahnya. Ya, jika saya tahu bahwa Anda, leluhur iblis, yang turun, saya tidak akan berani bergerak bahkan jika Anda meminjamkan saya 10.000 nyali. Jangan khawatir, nenek moyang iblis. Karena kamu telah kembali ke dunia ini, aku akan setia padamu di masa depan. Teriak Kaisar Iblis Zanjia. Ah, benarkah? Awalnya, aku akan membunuh seorang pengkhianat, tapi sekarang aku membutuhkan orang, jadi aku bisa mengampuni nyawamu. Buatlah sumpah darah dan aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kejahatanmu di masa depan. Kata Sieluan. Kaisar Iblis Zanjia tidak punya pilihan selain bersumpah darah untuk setia kepada Sieluan demi menyelamatkan hidupnya. Baru pada saat itulah Sieluan melepaskan Kaisar Iblis Zanjia.
Kaisar Iblis Zanjia terengah-engah dan mulai pulih dengan ki iblis menyebar ke seluruh tubuhnya. Siapa namamu? Xie Luan bertanya pada Kaisar Iblis Zanjia. Bawahanmu, Mo Ye, memberi hormat kepada leluhur iblis. Kaisar Iblis Lapis Baja berkata dengan hormat. Bawahanmu menyambut kembalinya leluhur De Vian. Yang lain juga bersujud. Ya, saya telah terperangkap selama 30.000 tahun dan membutuhkan banyak sekali kolam iblis untuk pulih. Bawa aku ke kolam setan yang tak terhitung jumlahnya. Perintah Xie Luan. Mo Ye, selusin seniman bela diri tertinggi, dan beberapa ahli dewa spiritual buru-buru mengangguk. Lu Ming, gadis kecil, berkumpullah. Ada yang ingin kukatakan. Xie Luan memandang Lu Ming dan Xie Nianxing. Keduanya mengangguk dan mengikuti Xie Luan, Mo Ye, dan yang lainnya. Mereka terbang melintasi kota dan tiba di puncak gunung besar. Gunung ini dikelilingi oleh susunan prasasti dan telah ditutup. Ini adalah kumpulan iblis yang tak terhitung jumlahnya, salah satu kartu Tram yang ditinggalkan Xie Lun. Gadis kecil, aku sudah mengatakan bahwa jika kamu menyelamatkanku, aku akan mewariskan warisanku kepadamu. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Dengan itu, Xie Luan mengarahkan jarinya ke dahi Xie Nianxing. Cahaya hitam menyala dan dia menghilang. Saya telah mewariskan pengalaman kultivasi hidup saya dan seni iblis yang telah saya kembangkan kepada Anda. Namun, jalan setiap orang berbeda-beda. Anda bisa belajar darinya, tapi Anda tidak bisa menirunya. Juga, ada istana iblis di sini. Anda bisa memasukinya dan mengolahnya. Ini akan sangat bermanfaat untuk kultivasi Anda. Kata Xie Luan. Xie Nianxing memejamkan mata dan merasakannya sejenak. Kemudian, dia mengangguk dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak, senior. Haha, meski kami sudah terpisah lebih dari 30.000 tahun, nasib kami serupa. Tidak perlu sopan. Xie Luan tertawa. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Xie Luan ini adalah orang yang menepati janjinya. Sejujurnya, meskipun Lu Ming memiliki ide untuk meminjam kekuatan Xie Luan selama ini, dia selalu mewaspadai Xie Luan. Saat ini, kewaspadaannya sedikit berkurang. Pada saat ini, Xie Luan memandang Lu Ming. Demonic Qi berkumpul di telapak tangannya dan mengembun menjadi token hitam. Dia menyerahkannya kepada Lu Ming, lalu menoleh ke Mo Ye dan yang lainnya. Saudara Lu Ming adalah dermawan saya. Mulai sekarang, melihatnya sama saja dengan melihatku. Dia bisa pergi kemana saja di jurang setan yang tak terhitung jumlahnya dengan bebas. Apakah kamu mengerti? Bawahanmu mengerti. Mo Ye dan yang lainnya membungkuk dan menerima perintah itu. Juga, sekarang dunia luar sedang dalam kekacauan, kirim orang untuk mengawasi dunia luar. Saat aku keluar dari kolam iblis yang tak terhitung jumlahnya, aku akan membawamu keluar dari kolam iblis yang tak terhitung jumlahnya dan mendominasi daratan hutan belantara ilahi. Xie Luan menyatakan dengan lantang, penuh percaya diri. Nenek moyang iblis tidak terkalahkan. Kami akan mematuhi perintah nenek moyang iblis. Mo Ye dan yang lainnya membungkuk sekali lagi. Xie Luan mengangguk, lalu berbalik ke tengah gunung dan melangkah maju. Formasi itu sepertinya mengenalinya, dan mereka tidak bereaksi sama sekali. Segera, dia pergi. Mo Ye dan yang lainnya diam-diam terkejut. Pembentukan kolam iblis yang tak terhitung jumlahnya sangat menakutkan. Bahkan seorang kaisar seperti Mo Ye tidak dapat menerobosnya. Namun, Xie Luan memasukinya dengan mudah. Jelas sekali bahwa ini adalah rencana cadangan yang ditinggalkan oleh Xie Luan. Tuan Muda Lu, Nyonya Xie, leluhur iblis perlu waktu untuk pulih. Kalian berdua bisa berjalan-jalan dengan bebas. Jika kamu butuh sesuatu, cari saja aku. Mo Ye memandang Lu Ming dan Xie Nianxing dan tersenyum. Dia tahu bahwa Xie Luan sangat menghormati Lu Ming dan Xie Nianxing. Dia bahkan telah mewariskan keahliannya kepada Xie Nianxing di depan mereka. Tentu saja, dia harus memperlakukan mereka dengan hormat. Kaisar Iblis terlalu sopan. Tolong pergilah. Jika ada sesuatu, aku akan pergi dan mengganggumu. Lu Ming tersenyum. Baik-baik saja maka, kalian silakan berjalan-jalan. Kami tidak akan mengganggumu lebih jauh lagi. Ayo pergi, kata Mo Ye. Dia kemudian meninggalkan tempat itu bersama yang lain dan mengatur agar orang-orang keluar dan mengumpulkan informasi. King kecil, ayo jalan-jalan. Lu Ming memegang tangan Xie Nianxing dan berkata. Baiklah, Xie Nianxing mengangguk. Keduanya berpegangan tangan dan berjalan di udara, berjalan-jalan dengan santai. Sekarang Xie Luan semakin pulih, pengekangan prasasti penekan penjara terhadap dirinya semakin kecil. Namun, dia tidak lagi terpengaruh oleh Lu Ming. Keduanya berjalan santai dan mengobrol. Selama kurun waktu ini, mereka berlarian dan tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Di puncak gunung, keduanya bersandar satu sama lain, mengabaikan angin cerah dan wajah Buddha. Keduanya diam-diam menikmati kedamaian dan ketenangan ini. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari ini, keduanya tidak berkultivasi dan hanya menghabiskan waktu bersama dengan tenang.
3 hari kemudian, Xian Yanxing pergi ke Istana Iblis untuk berkultivasi dalam pengasingan. Mereka tahu betul bahwa benua hutan belantara ilahi akan jatuh ke dalam kekacauan. Dalam lingkungan seperti itu, satu-satunya cara adalah meningkatkan tingkat budidaya mereka sendiri. Itulah fondasinya, akar dari semuanya. Kalau tidak, cepat atau lambat mereka akan tenggelam oleh air. Dibandingkan dengan pasukan Tuan Besar, mereka masih terlalu lemah. Adapun Xieluan, mereka tahu betul bahwa itu hanya pertukaran kepentingan. Mereka telah menyelamatkan Xieluan, dan Xieluan mungkin membantu mereka sekali atau 2 kali, tapi itu tidak akan bertahan lama. Pada akhirnya, mereka tetap harus mengandalkan diri sendiri. Namun, sebelum Xian Yanxing mengasingkan diri, Lu Ming telah mengajarinya 9 segel gerbang dewa. Setelah mengolah 9 segel gerbang dewa, kekuatan tempur Xian Yanxing akan menjadi lebih kuat. Xian Yanxing memasuki pengasingan di Aula Iblis. Lu Ming berada di puncak gunung tidak jauh dari segudang kolam iblis, bersiap untuk berkultivasi dalam pengasingan. Namun, masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum dia mengasingkan diri. Dengan lambaian tangannya, setumpuk cincin penyimpanan muncul. Cincin penyimpanan ini ditinggalkan oleh musuh yang dia bunuh selama periode waktu ini. Banyak dari mereka yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik dewa spiritual tingkat tinggi. Lu Ming tidak menghitungnya selama ini. Sekarang dia punya waktu, dia bisa melihatnya. Sambil berpikir, Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai dan mulai menyortir dan menghitung barang-barang di cincin penyimpanan. Setelah menghitung, meskipun Lu Ming sudah siap mental, dia masih tercengang dengan jumlah kekayaannya. Ada lebih dari 1 miliar batu mentah. 1 miliar batu permata mentah, betapa besarnya kekayaan itu. Haha, itu cukup untuk kugunakan dalam waktu lama. Lu Ming sangat gembira. Selain itu, ada juga banyak kristal niat dengan berbagai tingkatan, yang semuanya sangat berharga. Lu Ming tidak menggunakan beberapa kristal makna mendalam tingkat rendah, tingkat menengah, dan bahkan tingkat tinggi, tetapi dia akan meninggalkannya untuk klan Lu, Huachi, dan yang lainnya. Itu akan sangat berguna baginya. Selain itu, terdapat berbagai macam pil spiritual, obat spiritual, ramuan spiritual, senjata spiritual, dan lain sebagainya. Lagi pula, ada lusinan pembangkit tenaga listrik dewa spiritual tingkat tinggi di antara mereka. Kekayaan yang mereka tinggalkan terlalu mengejutkan. Lu Ming menyeringai lebar, dia memisahkannya ke dalam kategori yang berbeda dan menyimpannya. Selama periode ini, Dandan mencium aroma ramuan roh dan bergegas mendekat. Lu Ming memberinya ramuan roh agar dia pulih. Setelah menghitung, Lu Ming mulai memahami alam maksud langit dan bumi di bawah pohon kuno pemahaman jalan dengan bantuan kristal makna yang mendalam. Sekarang Lu Ming memiliki cukup batu permata mentah, dia dapat menggunakannya untuk meningkatkan budidayanya selama dia memiliki terobosan di alam esensi langit dan bumi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Suatu hari, Lu Ming merasakan sesuatu. Dia keluar dari diagram gunung dan sungai dan melihat ke arah kolam iblis yang tak terhitung jumlahnya. Awan iblis berkumpul di langit di atas kolam iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan ki iblis memenuhi langit. Tekanan yang tak tertandingi menyebar. Lu Ming tahu bahwa Xieluan telah keluar dari pengasingan. Weng weng weng, mata Lu Ming bersinar, dia bisa merasakan pecahan prasasti penekan penjara itu sedikit bergetar. Sambil berpikir, Lu Ming naik ke udara dan terbang menuju kolam segudang iblis. Ki iblis melonjak dan akhirnya berkumpul, dan sosok Xieluan muncul. 3 bulan kemudian, aura Xieluan sangat menakutkan, luas, dan tak terduga. Setiap ototnya sepertinya memiliki kekuatan penghancur yang dapat menghancurkan segalanya. Lu Ming mengerti bahwa Xieluan telah pulih sepenuhnya ke alam kaisar. Lu Ming tidak tahu sejauh mana pencapaiannya. Saat ini, Mo Ye dan yang lainnya juga telah terbang. Namun, Xieluan melambaikan tangannya, dan mereka semua berhenti di kejauhan, tidak mendekat. Bas! Pada saat ini, pecahan prasasti penekan penjara terbang keluar dari tubuh Lu Ming. Ia tumbuh dengan cepat hingga seukuran gunung, terbang menuju Xieluan dan melayang di atas kepalanya. Ledakan! Tiba-tiba, Xieluan memukul pecahan prasasti penjaga penjara dengan telapak tangannya. Fragmen itu mulai bergetar hebat. Bang! 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 Kemudian Xieluan terus memukul pecahan prasasti penekan penjara. Setelah 36 tamparan berturut-turut, pecahan prasasti penjaga penjara terbang kembali ke Lu Ming dan melayang di atas kepalanya. Lu Ming merasakan dengan hati-hati dan menyadari bahwa Xieluan telah sepenuhnya melepaskan diri dari penindasan pecahan prasasti penekan penjara. Dia benar-benar bebas. Xieluan telah mengatakan sebelumnya bahwa dia hanya bisa membebaskan diri dari penindasan pecahan prasasti penekan penjara setelah pulih ke alam kaisar. Xieluan menghela nafas panjang, matanya bersinar karena kegembiraan. Dia telah ditekan oleh prasasti penekan penjara selama 30.000 tahun dan akhirnya melarikan diri. Lu Ming memandang Xieluan dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini,
Xie Luan juga sedang melihat Lu Ming. Mata mereka bertemu, dan masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Setelah beberapa saat, Xie Luan menjadi orang pertama yang berbicara. Lu Ming, bagaimana kalau kita membentuk aliansi? Lu Ming sedikit terkejut. Sekarang Xie Luan telah sepenuhnya lolos dari pengaruh pecahan monumen pertahanan penjara. Lu Ming telah memikirkan banyak hal yang akan dikatakan Xie Luan. Dia bahkan mempertimbangkan untuk menjadi bermusuhan dan tidak mengenalinya. Namun, dia tidak pernah menyangka Xie Luan benar-benar ingin membentuk aliansi dengannya. Xie Luan adalah pria yang mendominasi dunia. Kultivasinya telah pulih ke alam kaisar, dan dia memiliki bawahan yang kuat seperti Mo Ye. Dia sangat kuat. Adapun Lu Ming, dia hanya berada di alam dewa spiritual tingkat keempat. Mengapa Xie Luan perlu membentuk aliansi dengannya? Apa yang dimaksud dengan aliansi? Itu berarti kedua belah pihak setara dan sejajar. Lu Ming tidak dapat memahaminya. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Lu Ming. Lu Ming, aku tahu kamu sangat terkejut. Sejujurnya, dengan kemampuan Anda saat ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk membentuk aliansi dengan saya. Namun, bakatmu adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di masa depan, aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Xie Luan sepertinya telah membaca pikiran Lu Ming dan menjelaskan. Apa kondisi spesifik Anda? Kata Lu Ming. Sejujurnya, dia juga sangat tergoda untuk membentuk aliansi dengan Xie Lun. Dia masih lemah. Bahkan jika sekte jimat-jimat tidak terjebak, mereka tidak memiliki kaisar untuk melindungi mereka. Akan sulit bagi mereka untuk melawan pasukan Tuan. Dia sangat membutuhkan bantuan yang kuat. Jika dia benar-benar bisa membentuk aliansi dengan Xie Luan dan berdiri sejajar tanpa dibatasi oleh Xie Luan, itu akan menjadi pilihan yang baik. Syaratku sangat sederhana. Aku memperhatikan masa depanmu. Dengan bakat Anda, 100% pasti Anda akan menjadi kaisar. Mungkin tidak terlalu sulit bagi Anda untuk melampaui saya di masa depan. Dengan bakat Anda, benua hutan belantara ilahi bukanlah akhir Anda. Di masa depan, kemungkinan besar Anda akan keluar dari benua hutan belantara ilahi. Syarat saya adalah jika Anda keluar dari benua hutan belantara ilahi di masa depan dan bergabung dengan kekuatan besar di benua Yuan, Anda harus memikirkan cara untuk membuat saya bergabung dengan kekuatan besar itu. Xie Luan berbicara, menyatakan kondisinya. Kata-kata Xie Luan sangat lugas, dan jelas dia tertarik dengan masa depannya. Ini seperti investasi. Dia ingin berinvestasi di Lu Ming. Penggarap harus mengejar puncak seni bela diri dan bertarung melawan surga. Kaisar hidup selama 10.000 tahun, paling lama 20.000 tahun, sebelum ia berubah menjadi secangkir tanah kuning. Hanya dengan menerobos ke alam yang lebih tinggi dia dapat berjuang untuk umur panjang. Dikatakan bahwa orang suci dapat hidup selama 100.000 tahun. Seberapa riangnya itu? Hanya kultivasi yang nyata, yang lainnya hanyalah judul kosong. Sayang sekali saya telah ditekan selama 30.000 tahun. Aku sudah lama melewati usia puncakku. Tidak mungkin bagi saya untuk bergabung dengan kekuatan besar seperti benua Yuan. Xie Luan menghela nafas, matanya dipenuhi kerinduan. Puncak seni bela diri dan umur yang lebih panjang adalah tujuan seumur hidup setiap kultivator. Lu Ming bisa mendengar ketidakberdayaan dalam kata-kata Xie Luan. Awalnya, dengan bakat Xie Luan, jika dia tidak ditekan selama 30.000 tahun, dia bisa bergabung dengan kekuatan besar di benua Yuan. Tapi sekarang, hal itu mustahil. Dia membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, dia mengusulkan syarat seperti itu kepada Lu Ming. Bakat Lu Ming lebih tinggi dari sebelumnya. Lu Ming, inilah kondisiku. Jika Anda menyetujuinya, kami akan membentuk aliansi dan memiliki kedudukan yang setara. Kekuatanku adalah milikmu. Saya dapat membantu Anda menghadapi musuh yang kuat. Saya yakin Anda telah menyinggung banyak musuh kuat sepanjang perjalanan. Xie Luan menatap Lu Ming. Baiklah, aku berjanji padamu. Lu Ming merenung sejenak dan mengangguk. Xie Luan telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Faktanya, ini adalah pertukaran kepentingan. Terkadang, Lu Ming lebih percaya pada pertukaran kepentingan. Ini lebih nyata. Lu Ming tidak percaya bahwa Xie Lai telah setuju untuk membentuk aliansi dengannya sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Baiklah, Xie Luan sangat gembira. Dia melambaikan tangannya ke udara, dan pola prasasti berwarna darah yang rumit muncul. Aku akan bersumpah darah sekarang untuk membentuk aliansi denganmu, Lu Ming. Xie Luan sangat tegas. Dia segera mengambil sumpah darah untuk membentuk aliansi dengan Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming juga menemukan sumpah darah. Haha, kalian semua, kemarilah. Xie Luan menoleh ke Mo Ye dan yang lainnya. Mo Ye dan yang lainnya terbang. Seperti yang Anda lihat, Lu Ming dan saya telah membentuk aliansi dan memiliki kedudukan yang setara. Saya menyatakan bahwa mulai sekarang, Lu Ming dan saya akan menjadi panglima tertinggi. Dia akan memiliki otoritas yang sama dengan saya. Di masa depan, ketika kamu melihatnya, itu sama saja dengan melihatku. Apakah kamu mengerti? Perintah.
Xie Luan, bawahanmu mengerti. Meskipun Moye dan yang lainnya memiliki ribuan pertanyaan di hati mereka, mereka hanya bisa mengangguk. Apakah bakat pemuda ini benar-benar lebih tinggi dari nenek moyang De Vian? Moye dan yang lainnya sulit mempercayainya. Moye, selama periode waktu ini, kamu telah mengirim orang untuk mengumpulkan informasi tentang dunia luar. Bagaimana situasi di benua tengah sekarang? Xie Luan bertanya, itu kacau. Dunia luar berada dalam kekacauan. Segera, Moye mulai memperkenalkan informasi yang dia kumpulkan selama periode waktu ini. Sejak Xie Luan mengambil token Raja Surgawi di Kota Suci, pertempuran antar kaisar telah dimulai. Kematian Wu Jue dan Wu Huang mengejutkan dunia. Setelah itu, para kaisar dari berbagai pasukan tuan di benua tengah semuanya pindah dan berkumpul di Kota Suci, ingin bertarung demi token Raja Surgawi. Pada akhirnya, keluarga kerajaan ditekan untuk menyerahkan token Raja Surgawi. Hal ini mengakibatkan perang yang menghancurkan bumi antar kaisar. Pertempuran itu bisa dikatakan sebagai pertempuran paling intens dan brutal sejak pemberontakan Xie Luan 30.000 tahun lalu. Ada lebih dari 20 penguasa dalam pertempuran tersebut, dan itu adalah pertempuran yang menakutkan. Banyak kaisar yang terluka dalam pertempuran itu, dan 2 di antaranya bahkan tewas di tempat. Pada akhirnya, token Raja Surgawi jatuh ke tangan surga yang menekan tentara ilahi. Setelah pertempuran ini, benua tengah berada dalam kekacauan total. Pertama, keluarga kerajaan, keluarga Xie, mengumpulkan sekutu mereka dan mengirimkan pasukan besar untuk menyerang tentara surgawi yang menekan surga. Tak mau kalah, tentara dewa penekan surga juga bersatu dengan sekutunya dan memobilisasi tentara untuk berperang melawan keluarga kerajaan. Pasukan tuan lainnya yang tidak berpartisipasi dalam pertarungan antara kedua kekuatan tersebut juga mulai saling menyerang. Di masa lalu, meskipun ada gesekan terus-menerus antara kekuatan-kekuatan besar, hal itu masih dikendalikan dalam skala kecil dan keseimbangan tetap terjaga. Namun, pertarungan memperebutkan token Raja Surgawi telah benar-benar merusak keseimbangan. Keluarga kerajaan dan keluarga Xie bertarung satu sama lain, dan pasukan tuan yang tersisa juga mengambil kesempatan untuk memperluas kekuatan mereka. Hampir semua kekuatan di benua tengah terlibat. Keluarga Ji dan Kastil Langit Elang paling menderita. Ini karena dalam pertarungan memperebutkan token Raja Surgawi, 2 kaisar yang jatuh adalah kaisar dari keluarga Ji dan Kastil Elang Langit. Kedua kekuatan ini masing-masing hanya memiliki 1 kaisar. Sekarang setelah kaisar mereka jatuh, mereka secara alami menjadi populer di mata kekuatan lain. Saat ini, kedua kekuatan tuan besar ini telah dihancurkan. Dari 18 pasukan tuan di benua tengah, hanya 16 yang tersisa. Betapa kejamnya kekuatan tuan besar dihancurkan begitu saja. Bagaimana kekuatan di sekitar alam kacau? Lu Ming bertanya. Moye menjawab dengan jujur, Aula Berdarah Dingin dan Sekte Gunung Terapung adalah yang paling dekat dengan alam kacau. Setelah kematian Raja Lang, Hall yang berdarah dingin adalah orang pertama yang bereaksi. Mereka segera mengirimkan pasukan untuk menyerang Kastil Elang Langit dan membagi sebagian besar wilayah. Beberapa ahli di Kastil Elang Langit juga menyerah kepada Aula Berdarah Dingin, yang sangat meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang, Hall berdarah dingin bertarung dengan Sekte Gunung Terapung. Tampaknya Aula Berdarah Dingin bahkan telah menyerang markas besar Sekte Gunung Terapung. Aula Darah Dingin, mata Lu Ming berkilat dingin. Hall berdarah dingin selalu menaruh dendam padanya. Bagaimana wilayah lainnya? Apakah mereka bertengkar? Xie Luan bertanya. Dataran utara telah berperang, ketika berbagai kaisar bertempur demi token Raja Surgawi, para kaisar dataran utara berpartisipasi, tetapi sekarang, dataran utara tampaknya berada dalam perang internal, berbagai kekuatan di dataran utara saling bertarung, mereka tidak ikut campur dalam urusan benua tengah. Namun, Gurun Barat, dunia bawah selatan, dan wilayah tandus di timur belum berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dan tidak ada kaisar yang mencoba merebut token Raja Surgawi. Jawab Moye, baik wilayah selatan bawah maupun wilayah tandus timur tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Lu Ming dan Xie Luan sedikit terkejut. Masih dapat diterima bahwa Gurun Barat tidak berperang. Karena sejarah Gurun Barat sangat panjang, ada rumor yang mengatakan bahwa Gurun Barat mempunyai latar belakang yang sangat besar dan sepertinya ada hubungannya dengan lautan. Namun, aneh bahwa baik wilayah selatan bawah maupun wilayah tandus timur tidak mengirimkan satupun kaisar. Hal ini terutama berlaku bagi para kaisar dunia bawah di dunia bawah selatan. Mereka semua sangat kuat, jahat, haus darah, dan serakah. Di hadapan tanda Raja Surgawi, dia sebenarnya acuh tak acuh. Kaisar benua timur tidak berpartisipasi. Ini sangat tidak normal. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah merenung sejenak, Lu Ming bertanya pada Xie Luan. Ke Northern Plains, haha, sebaiknya ku beritahukan padamu, aku punya rencana cadangan di Northern Plains. Kekuatan Overlord dari Northern Plains, Demon God Valley, adalah salah satunya.
Pertama-tama kita akan pergi ke dataran utara dan menyatukan semua kekuatan di sana, lalu kita akan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan macan. Kita akan membuat rencana setelah melihat situasi di benua tengah. Xie Luan tertawa. Lu Ming diam-diam terkejut. Pihak lain memang adalah prajurit Dewa Surga yang kacau. Dia menyebabkan dinasti suci kuno, yang berada pada puncaknya, runtuh. Dia benar-benar tidak terduga. Bahkan jika dia ditekan, dia telah meninggalkan serangkaian rencana cadangan. Tapi untuk pergi ke dataran utara, kita perlu menggunakan formasi teleportasi antar wilayah pasukan Overlord. Sekarang sedang terjadi perang, siapa yang mau menggunakan formasi teleportasi antar wilayah kita? Kita harus menghancurkan salah satu pasukan tuan untuk menggunakan formasi teleportasi antar wilayah mereka. Lu Ming berbicara. Dia tahu apa masalahnya. Haha, itu benar. Jadi, kita harus menghancurkan salah satu dari dua kekuatan, Aula Darah Dingin dan Gunung Terapung. Lu Ming, menurutmu yang mana yang harus kita hancurkan? Kata Xie Luan, ayo hancurkan hall yang berdarah dingin. Saya memiliki sejarah dengan Sekte Gunung Terapung. Mungkin kita bisa membentuk aliansi. Kata Lu Ming, baiklah, ayo hancurkan hall yang berdarah dingin. Mo Ye, kumpulkan pasukan dan segera berangkat. Perintah Xie Luan, ... Mo Ye dan yang lainnya pergi mengumpulkan tentara sementara Lu Ming berjalan di udara dan tiba di depan aula kuno yang tinggi. Istana kuno ini adalah istana iblis, tempat Xian Yanxing mengasingkan diri. Tidak lama setelah kedatangan Lu Ming, Xian Yanxing muncul di pintu masuk aula kuno. Xiao Qing, ayo pergi. Aku akan membawamu kembali ke benua timur. Dia berkata. Lu Ming menarik tangan Xian Yanxing. Lu Ming punya tujuan lain untuk pertempuran ini. Jika aula darah dingin dihancurkan, Lu Ming dapat menggunakan formasi teleportasi lintas wilayah untuk terhubung dengan Sekte Jimat-Jimat. Dalam hal ini, Sekte Jimat Amulet dapat menggunakan formasi teleportasi lintas wilayah untuk memindahkan orang langsung ke aula berdarah dingin. Dalam hal ini, Sekte Jimat-Jimat akan mampu menyelesaikan masalah mereka. Bahkan jika Dihi berhasil menembus formasi Yin dan Yang, dia tidak akan takut. Selain itu, Lu Ming juga ingin melihat apakah dia bisa menggunakan kekuatan Xie Lun dan Mo Ye, dua kaisar iblis, untuk menyingkirkan Dihi. Jika dia bisa menyingkirkan Dihi, dia akan mampu menyingkirkan semua masalah di masa depan. Lu Ming, apakah Xie Luan sudah pulih? Xian Yanxing bertanya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Jelas sekali, Xian Yanxing juga tidak mempercayai Xie Luan. Xie Luan adalah kaisar iblis yang menyebabkan kekacauan di dunia. Jika dia pulih sepenuhnya dan melepaskan belenggu prasasti penekan penjara, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Xian Yanxing juga sedikit khawatir. Jangan khawatir, Xie Luan dan aku sudah membentuk aliansi. Lu Ming kemudian memberitahunya tentang aliansi antara Xie Luan dan dia. Setelah mendengar ini, Xian Yanxing merasa lega. Ledakan, ledakan, ledakan. Kuku besinya terinjak di udara. Kekosongan di jurang setan yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan ki iblis melonjak ke langit. Pasukan yang terdiri lebih dari 100.000 tentara, mengenakan baju perang dan menunggangi binatang ajaib yang kuat, melompat ke langit, menyebabkan udara bergetar. Tentara 100.000 terdiri dari para elit di atas tingkat samudera spiritual. Ini sudah setara dengan pasukan-pasukan tuan. Pasukan-pasukan tuan memiliki lautan roh sebagai prajuritnya, embrio roh sebagai batangnya, dan dewa roh sebagai jenderalnya. Mereka bisa menghancurkan langit dan bumi. 100.000 orang, menunggangi binatang ajaib, berkumpul di langit di atas kota. Di garis depan, Lu Ming dan Xie Luan berdiri berdampingan. Sedikit di belakang mereka adalah Xian Yanxing, Mo Ye, dan selusin seniman bela diri agung lainnya. Pertempuran ini adalah pertempuran pertama kita. Setelah pertempuran ini, kita akan keluar dari jurang setan yang tak terhitung jumlahnya dan membuat nama kita terkenal di daratan hutan belantara dewa yang luas. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Suara Xie Luan terdengar dari kejauhan. Ada, tentara 100.000 meraung, momentum mereka mengguncang langit. Baiklah, target kita adalah pasukan tuan, aula berdarah dingin. Kami telah menerima kabar bahwa kekuatan utama aula berdarah dingin saat ini sedang mengepung Gunung Terapung dan bertempur di sana. Kami akan dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan dipimpin oleh Lu Ming untuk mengepung dan membunuh tentara aula berdarah dingin yang menyerang Gunung Terapung dengan Mo Ye sebagai pendukung. Kelompok lain akan mengikutiku untuk menyerang markas Hall berdarah dingin. Ayo pergi. Setelah pengumuman Xie Luan, Angkatan Darat berangkat. Ayo pergi. Lu Ming memimpin pasukan militer utama dan berangkat lebih dulu, langsung menuju Gunung Terapung. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebanyak 80.000 tentara mengendarai binatang iblis dan mengikuti Lu Ming keluar dari jurang setan yang tak terhitung jumlahnya, terbang menuju Gunung Terapung. Lu Ming mengendarai binatang iblis dewa spiritual yang sempurna dan terbang di depan. Saat dia melihat ke arah tentara di belakangnya, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Lu Ming mengerti bahwa tentara ini bukan miliknya.
Itu milik Xie Luan. Dia masih lemah sekarang, tapi Lu Ming yakin bahwa dia akan mampu mendominasi benua hutan belantara ilahi segera. Dia akan memiliki pasukannya yang tak terkalahkan dan menaklukkan dunia. Hari ini tidak akan lama lagi. Mata Lu Ming dipenuhi keyakinan. Begitu mereka keluar dari wilayah kacau, Mo Ye mengeluarkan kapal perang besar. 80.000 tentara menaiki kapal perang. Mo Ye mengendalikan kapal perang dan terbang menuju Gunung Terapung. Tentu saja, mereka tidak bisa terbang ke Gunung Terapung itu, karena jaraknya terlalu jauh. Banyak prajurit alam lautan jiwa yang perlu terbang dalam waktu lama, tetapi dengan kapal perang Mo Ye, itu akan jauh lebih cepat. Kapal perang jenis ini awalnya disempurnakan untuk digunakan dalam pertempuran besar. Terkadang, ketika formasi teleportasi tidak bisa beroperasi, kapal perang digunakan untuk mengangkut pasukan.